Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Rahma Sinta Dewi Hartika. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan melakukan bimbingan klasikal di kelas ini untuk berapa menit ke depan. Yang dimana topik yang akan saya bahas tentang kesungguhan belajar dengan menumbuhkan motivasi belajar. Pertama, sebelumnya kita akan membahas belajar. Sebelumnya, apa ada yang tahu belajar itu apa? Belajar itu untuk mengasah pengetahuan agar lebih luas. Baik, terima kasih. Gimana yang lain? Apakah ada yang tahu tentang belajar itu apa? Belajar itu adalah perubahan yang relatif secara permanen dalam perilaku atau potensi perilaku. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab atau mencoba menjawab. Belajar menurut Witherington 1952 menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas seorang siswa di sekolah. Yang pertama itu ada pengertian belajar. Belajar merupakan tugas pokok seorang siswa karena melalui belajar dapat menciptakan generasi muda yang cerdas. Tugas siswa di sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada memahami dan mempelajari materi tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ketiga, mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mengerjakan pekerjaan rumah jika ada pekerjaan rumah. Keempat, ada taat pada peraturan sekolah. Setiap sekolah memiliki tata tertib yang harus dipatuhi oleh para siswa dan menciptakan kondisi sekolah yang kondusif, aman, nyaman untuk siswa belajar dan menjalani aktivitas selama di sekolah. Selain itu, tata tertib di sekolah juga dipatokkan untuk mengontrol perilaku siswa. Setelah mengetahui tugas siswa dan apa sih sebenarnya belajar itu, kita akan membahas tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator-indikator tersebut antara lain adanya hasrat, keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar yang Nah, di sini saya akan melanjutkan agar Anda sekalian lebih paham. Saya akan membagikan video. Silahkan perhatikan dan cermati video berikut ini. Nah, motivasi adalah merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya dengan belajar. Jadi motivasi belajar berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Nah, di sini motivasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua ada motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri. Misalnya nih, kita punya target untuk menjadi juara kelas, lalu kita setiap hari tekun belajar, tiada hari tanpa belajar. Kemudian kita berhasil menjadi juara kelas, maka itu dinamakan motivasi internal yang berasal dari diri kita sendiri. Sedangkan dari eksternal itu dukungan dari orang tua, semisalnya orang tua menjanjikan hadiah, maka kamu menjadi termotivasi atau tekun dalam belajar.
Selanjutnya pasti kita pernah berpikir, kenapa ya kadang-kadang motivasi belajar kita kadang naik, kadang turun, apa ya penyebabnya? Nah, di sini ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar itu ada dua juga, berasal dari diri kita yaitu internal dan berasal dari luar diri kita yaitu eksternal. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Penyebab kurangnya motivasi belajar. Pertama, dari faktor internal atau dari dalam diri kita sendiri. Kesatu, karena kita belum punya target, belum punya impian atau cita-cita. Ayo sekarang cek lagi apakah kita belum punya semacam ini. Yang kedua, karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Ketiga, ada pola pikir yang masih keliru, yang mana menganggap bahwa belajar itu hanya formalitas dan sebagainya. Keempat, karena kita terlalu fokus pada gadget, misalnya bermain game, tiktokan, dan sebagainya. Terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal belajar. Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor eksternal. Yang pertama, belum bisa mengajar guru dan pelajarannya. Kedua, pertemanan yang kurang baik. Nah, di sini teman yang kurang baik itu teman yang mengajak main game, teman mengajak jalan-jalan, teman yang suka mengajak nongkrong dan sebagainya. Ketiga, karena terlalu mengandalkan teman. Maksudnya di sini karena kita punya teman yang pintar, pasti kita selalu berpikir, gampang kok, ada dia. Kan kalau tidak bisa menjawab, bisa tanya dia. Nah, justru dengan kita berpikir seperti itu akan membuat motivasi belajar kita menurun. Yang terakhir, keempat, sedang ada masalah. Misalnya ada masalah dalam keluarga, pertemanan, dan sebagainya, sehingga motivasi belajar sobat menurun. Nah, dicek yuk sekarang, kita menurunnya motivasi belajar itu karena faktor internal atau eksternal. Nah, sekarang kita mencari solusinya agar motivasi belajar kita terus meningkat. Ini akan saya beri tips dari motivasi belajar itu sendiri. Pertama, menuliskan target, impian, cita-cita. Ayo, sudah belum? Ini hal sederhana yang jarang orang lakukan, dan coba deh menuliskan target, impian, dan cita-cita, ditempelkan di dinding. Setiap hari dilihat, maka akan termotivasi untuk menggapai impian tersebut. Kedua, ayo membuat jadwal belajar. Maksudnya di sini bukan jadwal belajar dari sekolah ya, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya habis subuh mau belajar setengah jam, atau setiap malam jam 8 kita menyempatkan waktu untuk belajar per setengah jam. Dengan begini motivasi belajar kita akan meningkat. Ketiga, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, kita menentukan gaya belajar kita yang seperti apa, visual, auditori, atau kinestetik. Yang pertama itu ada gaya belajar visual, yang mana gaya belajar ini berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, atau video. Yang kedua, gaya belajar auditori, yang mana gaya belajar ini menekankan pada suara dibandingkan tulisan. Biasanya siswa lebih suka mendengarkan materi yang disampaikan daripada harus menulis. Ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengacu pada visual, namun lebih detail berupa gerakan. Siswa yang memakai gaya belajar ini biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Keempat, yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya di sini membuat janji pada diri sendiri. Misalnya berpikir, aku kalau masuk 10 besar, maka aku akan jalan-jalan sambil makan enak, misalnya. Tapi kalau tidak masuk 10 besar, janji tidak akan bermain game selama sebulan. Nah, ini bisa memotivasi semakin semangat untuk belajar. Kelima, membuat kelompok belajar. Nah, di sini kalau kita punya kelompok belajar 2 orang atau 3 orang yang mempunyai semangat belajar, di sini pun bisa membuat motivasi kita
semakin terpacu dalam belajar. Motivasi belajar kita akan meningkat karena kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi, dan sebagainya. Ayo, sekarang kita membuat kelompok belajar. Keenam, terakhir, istirahatlah dengan cukup dan refreshing menghibur diri. Tentu kan orang belajar terus-menerus itu kan capek, pasti jenuh. Nah, untuk itu beristirahatlah ketika sudah lelah dan hiburlah diri agar motivasi belajar terjaga dengan baik. Baik adik-adik, sekian paparan video dari saya. Apakah adik-adik mengerti apa sesungguhnya itu belajar dan bagaimana menumbuhkan motivasi belajar itu? Mengerti. Seperti yang sudah ada di video sebelumnya, adanya tugas-tugas yang akan saya berikan untuk pertemuan kita selanjutnya untuk mengikuti kebiasaan dan pola kehidupan yang ada di video ya adik-adik. Nanti jangan lupa membuat catatan. Di pertemuan selanjutnya kita akan merelasikan hasil-hasil dari kebiasaan kita dalam melakukan kegiatan bimbingan konseling ini. Gimana adik-adik? Sudah dipahami? Saudara, Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan untuk melakukan perjumpaan proses konseling klasikal selanjutnya ya. Sekian video dari saya. Saya Rahma Sinta Dewi Hartika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pamit undur diri. Semoga bermanfaat dari apa yang video yang telah saya sampaikan, dan semoga dapat membantu Anda dalam melakukan proses konseling klasikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.